Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita berkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Aziza Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi lainnya, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Adik-adik, papi mami, kita sekarang ada di minggu pertama di bulan Maret 2022. Nah, visi gereja kita di tahun ini adalah tahun paradigma yang baru.
Wow, tahun paradigma yang baru berarti mempersiapkan kita untuk memiliki pola pikir yang baru ya Kak. Yang sesuai dengan isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Supaya kita siap melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Iya betul sekali Kak. Di tahun ini, tahun paradigma yang baru, kita akan dibentuk oleh tangan Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkenan buat Tuhan. Pribadi yang berintegritas, pribadi yang berkarakter sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Siap menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kak. Berarti saat beribadah kita seharusnya dengan kesungguhan hati ya Kak. Betul. Nah adik-adik, kakak ajak kita semua memuji menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Ayo sekarang bangkit berdiri semuanya. Siapkan hatimu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama nyanyi bersama-sama ya Kak. Musik. Yuk semuanya ikutin gerakan kakak ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang di sini percaya kalau kita istimewa di mata Tuhan? Angkat tangannya. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu.
Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay. Kita layak bersuka cita dan bersyukur selalu ya Kak. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat dan ajaib. Kuasanya tidak tertandingi loh adik-adik. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Yuk adik-adik siapkan hatimu. Berikan sikap terbaikmu. Kita mempersembahkan korban syukur, doa, pujian, penyembahan dengan lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan Yesus. Bersama kakak nyanyikan lagu ini ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ayo kita panggil Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik kita buat janji sama Tuhan kalau kita cinta sama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo panggil Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik kita sambil angkat tangan kita, panggil ya Aba. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu,
rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan, ikutin kata-kata kakak ya. Haleluya, terima kasih Tuhan, ku memujimu, ku menyembahmu. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Kami bersyukur, kami menyembahmu. Yesus Tuhan, Allah yang hebat. Kami cinta Engkau, kami sayang Engkau. Yesus Tuhan, Allah kami, penuhi kami, urapi kami dengan roh-Mu. Yesus Tuhan. Ya adik-adik, tetap tutup mata kamu, lipat tangan, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya adik-adik, kita ulang dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu,
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Novi di ibadah anak online Starji. Kakak berharap keadaan adik-adik semua baik dan sehat ya. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita satukan hati, kita berdoa lebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu juga Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi telinga dan hati kami Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Haleluya. Amin. Nah adik-adik pasti sudah tahu ya. Di tahun ini kita berada di tahun apa adik-adik? Iya betul, kita tahun ini berada di tahun paradigma yang baru. Nah, di mana kita bisa melihat dalam firman-Nya di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberikan kemasyuranku. Dan di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Novi mau menyampaikan firman tentang kasih setia Tuhan dalam sebuah panggilan, yaitu kisah Nehemia dan panggilan membangun tembok. Nah, berada di dalam kitab Nehemia. Tujuannya adalah agar adik-adik tahu bahwa Tuhan Allah yang setia membawa kita untuk menyelesaikan panggilannya di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman-Nya ya. Orang-orang Israel diasingkan di tanah Persia. Tuhan menghukum mereka karena dosa dan ketidaktaatan mereka, adik-adik. Nah, Persia datang dan menghancurkan kota Yerusalem dan mengambil orang Israel sebagai budak mereka. Salah satu budak Israel ini adalah seorang pria yang bernama Nehemia. Tugasnya adalah menyajikan makanan kepada raja dan memastikan makanan itu untuk dimakan. Nah, meskipun sebagian besar orang Israel tinggal di Persia, namun ada beberapa yang selamat dan masih tertinggal di Yerusalem yang hancur. Nehemia mendengar tentang mereka dan sangat sedih. Dia merindukan Yerusalem dan ingin kembali dan membantu orang-orang itu. Nehemia tidak bisa berhenti memikirkan dan berdoa untuk Yerusalem. Dia sedih di sepanjang waktu, adik-adik. Suatu hari ketika Nehemia berada di hadapan raja,
Raja berkata kepada Nehemia, "Nehemia, mengapa kamu begitu sedih? Apakah kamu sakit? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" Nehemia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, adik-adik. Dia berkata, "Oh Raja, hiduplah selamanya. Negara asalku, tanah ayahku sedang hancur." Raja khawatir dan menawarkan untuk membantu Nehemia. Raja berkata, "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Raja bertanya kepada Nehemia, adik-adik. Nehemia memberitahu bahwa raja ingin kembali ke Yerusalem, adik-adik. Dia memberitahu kepada raja bahwa ingin kembali ke Yerusalem dan membangunnya kembali serta tembok yang di sekelilingnya. Nehemia meminta raja untuk menyediakan perlengkapan bangunan. Dia juga meminta raja untuk menulis surat yang bisa dia tunjukkan kepada siapapun yang menghalanginya di dalam perjalanannya kembali ke Yerusalem. Surat ini memuat materai raja dan melindungi Nehemia saat dia melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem. Itu adalah perjalanan yang panjang dan berbahaya, tetapi Nehemia bersemangat untuk kembali. Saat mereka mendekati Yerusalem, mereka bisa melihat reruntuhannya dari kejauhan. Kota Yerusalem yang indah telah runtuh tanpa tembok di sekelilingnya. Pekerjaan segera dimulai. Nehemia tidak membuang waktu dan mengumpulkan semua orang untuk membantu membangun kembali tembok itu. Dia menugaskan setiap kelompok untuk tugas mereka membangun kembali bagian-bagian tembok bata demi bata. Itu adalah tugas yang besar yang akan memakan waktu yang lama, adik-adik. Nehemia dan orang-orangnya membangun kembali tembok itu. Banyak pemimpin dari negara-negara terdekat mencoba menghentikan mereka. Tapi mereka mengancam akan membunuh orang Israel. Nah, Nehemia berdoa kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Dia tidak berhenti bekerja. Setiap hari mereka bekerja lebih keras dan lebih keras. Dan tembok itu menjadi semakin kuat. Setelah berbulan-bulan kerja keras, meskipun dalam bahaya, pekerjaan itu selesai. Ketika batu bata terakhir diletakkan dengan aman di tempatnya, perayaan pun dimulai. Ada nyanyian, tarian, pesta, dan perayaan besar. Dan yang paling terpenting ada doa dan pujian. Tuhanlah yang memberikan mereka kesuksesan dalam usaha mereka. Tuhanlah yang pantas mendapatkan pujian dan kemuliaan untuk pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem yang telah diselesaikan. Nah, adik-adik, di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu." Dari cerita firman ini, kita dapat belajar bahwa satu, kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Kedua, kita belajar bahwa Tuhan Allah yang setia membawa kita untuk menyelesaikan panggilannya di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, siapa yang percaya akan kasih setia Tuhan dan mau menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidupmu? Baik, mari adik-adik angkat kedua tanganmu, kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah pada setiap kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajari kami selalu untuk bersyukur dan selalu setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, gereja, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, lindungi, beri kesehatan, kekuatan, dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat papa, mama, dan seluruh keluarga. Urapi dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami, mampukan kami selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan hati yang takut, hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu papa, mama, anak-anak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami supaya diberikan kesehatan, sehat selalu, diberkati Tuhan, dan juga berkati penduduk Indonesia kami supaya sehat selalu, diberkati Tuhan, diberikan hikmat, dan juga berkati warga-warga yang lain supaya sehat selalu, dan juga berkati keluarga kami, sahabat kami, teman-teman. Amin. Kami berdoa buat kakak-kakak tadi dan anak-anak tadi, semuanya lindungi Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, dan lindungi Tuhan. Tuhan Yesus sempurna. Di nama Tuhan Yesus, amin. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation, anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya. Tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa, dalam sekolah mereka, beri hikmat, dan juga Tuhan kelanjutan sekolah mereka. Biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua, berkati juga setiap pekerjaan orang tua, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, pekerjaannya, kuliahnya, Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Star